Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti syukur bil lisan kita kepadanya, yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah siang hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita bermujalasah bersama di majlis yang sangat agung dan mulia, yakni majlis zikir, majlis ilmu, juga majlis doa. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh beliau Nabi dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, sungguh Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin amin Allahumma. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamat, hari di mana tidak ada manusia yang diberi izin oleh Allah mensyafaati manusia lain kecuali beliau Nabi, kita semua benar-benar mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bunda-bunda semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Siang hari ini saya mengajak bunda-bunda semuanya untuk mengkaji sebuah ayat yang ada dalam surah Ali Imran. Kalau tidak salah ayat ke-112. Coba yang Bapak aplikasi Al-Quran dibuka. Ali Imran ayat 112. Sudah? Ya. Ayatnya berbunyi, disimak, kalau salah dibenarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat 'alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa dhuribat 'alaihimul maskanah. Sudah sampai situ saja. Benar, Bun? Dhuribat 'alaihimud dhillah. Kita artikan per kalimat. Dzuribat alaihimudzillah. Manusia itu akan
mendapatkan kehinaan, berada di dalam kehinaan. Ainama suqifu, dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali ketika manusia itu bisa menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan juga bisa menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Waba'u bighadabim minallah, manusia akan datang dengan membawa murkanya Allah. Wa dzuribat alaihimul maskanah, dan manusia juga akan mendapatkan kemiskinan, akan mendapatkan kekurangan dalam hidupnya. Ini arti per kalimat. Arti bebasnya manusia, kita semua ini, bunda-bunda, kata Allah dalam ayat ini, akan mendapatkan kehinaan, juga akan mendapatkan kemiskinan, serba kekurangan, juga akan mendapatkan murkanya Allah dimanapun kita berada. Baik ketika di dunia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kampung menuju Batam. Di Batam pun juga tidak kok awal di Batam sampai sekarang tinggal di satu tempat. Pernah di Bengkong semisal, lalu kontrakan habis, pindah lagi ke Batam Center, pindah lagi ke Batu Waji, dan seterusnya. Dimanapun manusia berada, ketika di dunia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan sampai di akhirat, manusia itu satu akan berada dalam kehinaan, dua akan selalu kekurangan, hidupnya miskin, dan tiga, na'udzubillahi min dzalik, akan mendapatkan murkanya Allah. Kecuali ketika mereka bisa menjaga hubungan baiknya dengan Allah lewat melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah murni antara hamba dengan Allah, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, haji, dan umrah. Kecuali menjaga hubungan baiknya dengan Allah, dia juga selalu menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia lewat ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ibadah-ibadah sosialnya. Baik dengan siapapun, dengan tetangga baik, dengan keluarga juga baik, terlebih dengan orang tua, entah itu orang tua kandung, bapak ibu, atau mertua, atau orang tua ruh, jiwa, guru-gurunya, hubungannya baik. Gak ada yang pernah tersakiti dengan lesannya.
silaturrahim bersambung dengan baik. Tak ada yang pernah terdolimi dengan perilakunya, tulisannya, perkataannya, nggak ada. Ketika manusia dengan Allah baik, dengan sesama manusia juga baik, maka sungguh dia tidak akan satu mendapatkan kehinaan. Sebaliknya dia akan mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, dia pun tidak akan mendapatkan kemiskinan, hidup miskin, selalu kekurangan, serba kekurangan. Dan yang ketiga, dia pun tidak akan mendapatkan murkanya Allah. Sebaliknya hidupnya, kebutuhannya dicukupi oleh Allah dan Allah ridho kepadanya. Alhamdulillah. Hanya kalau ingin mulia, kebutuhan kita dicukupi, Allah ridho pada kita, kita harus selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Perintah-perintah wajib jangan pernah ditinggalkan kecuali ada udzur. Juga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Terlebih dengan manusia yang hari-hari berinteraksi dengan kita. Sahabat-sahabat surga kita yang hari-hari kumpul di majlis-majlis kemuliaan, jaga. Jangan sampai karena satu dua hal yang remeh-temeh kita memutuskan tali silaturahim kita dengan mereka. Inilah hamba yang soleh, Bapak Ibu. Jadi hamba yang soleh itu bukan kok hanya mereka yang sholatnya bagus, ahli puasa sunnah, ahli sholat malam, ahli datang ke majelis. Hamba yang soleh bukan hanya hamba yang seperti itu saja. Tapi kecuali sekali lagi hubungannya dengan Allah lewat menjalankan perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dikerjakan dengan sebaik-baiknya dengan sesama manusia, terkhusus yang ada di kanan kirinya juga hubungannya baik. Hamba yang soleh inilah, bunda-bunda semuanya, hamba yang sangat beruntung. Mengapa beruntung? Karena tiap hari seluruh umat Islam sedunia yang jumlahnya ratusan juta, bahkan mungkin miliar ya. Kalau jumlah penduduk Indonesia tahun ini berapa? Ada yang tahu? Berapa? 280 juta. Di prosentase muslimnya mungkin 80%. Belum umat Islam di negara-negara lain. Bisa jadi 1 miliar. Itu tiap hari mendoakan kepada mereka yang tergolong hamba Allah yang soleh, agar selalu mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu dipanjatkan dalam sholat, yang tentunya peluang diijabahnya doa yang dipanjatkan dalam sholat lebih besar dibanding doa yang dipanjatkan di luar sholat. Kita kalau sholat, semua umat Islam kalau sholat, dalam sholatnya wajib membaca tahiyat, betul ya? Dalam bacaan tahiyat ada doa yang berbunyi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
doa salam untuk Nabi kita Muhammad. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Begitu juga rahmat dan berkahnya Allah untukmu. Doa berikutnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera dari Allah bukan hanya untuk Nabi saja, tapi juga untuk kita semua, terkhusus hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa hamba Allah yang soleh? Hamba yang bisa menunaikan hak-haknya Allah lewat ibadah-ibadah mahdhah, juga bisa menunaikan hak-haknya seluruh makhluk ciptaannya Allah, terkhusus manusia lewat ibadah-ibadah sosialnya. Makanya jangan menjadi pribadi yang hanya menjaga hubungan baik kita dengan Allah saja, rajin sholat, bagus. Tapi kecuali rajin sholat, menjaga lisan itu jauh lebih bagus. Paham? Puasa sunnah, top. Tapi kecuali puasa sunnah, silaturrahim antara kita dengan sesama jangan sampai kita sepelekan. Karena ada, mohon maaf, orang itu yang ahli sholat, ahli jamaah, ahli puasa, ahli tahajud, ahli majlis, tapi ternyata dengan tetangga nggak baik. Ada tidak? Nggak kenal tetangga, nggak pernah berinteraksi dengan tetangga, apalagi sampai silaturahim sesekali ke tetangganya. Ada seperti itu. Rajin ke masjid, jumpa tetangga, nggak pernah tegur sapa. Solehkah dia? No, tidak. Karena yang namanya soleh dengan Allah baik, dengan sesama manusia juga baik. Ada yang sebaliknya Bapak Ibu, dengan tetangganya Masya Allah baik, terkenal ahli sedekah, jiwa sosialnya tinggi. Ketika ada orang yang butuh bantuan datang ke rumahnya, tak pernah dia tolak. Punya anak asuh yang sekolahnya, mondoknya dia yang nanggung kebutuhannya. Masya Allah baik, luar biasa. Tapi nggak sholat, nggak pernah ke masjid. Sekali ke masjid disolatkan, naudzubillahi min. Dalam pandangan manusia soleh dia, baik dia. Baiknya hanya dengan manusia, dengan Allah tidak baik, karena dia meninggalkan perintahnya. Juga tidak tergolong hamba yang soleh. Oleh karena itu benda-benda semuanya yang dirahmati Allah, kita masih berada di bulan Syawal, ya. Syawal itu bahasa Arab yang artinya peningkatan. Nama bulan setelah Ramadan dinamakan Syawal. Ada pesan yang tersirat dari namanya, agar di bulan setelah Ramadan ini, apa yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan, berbagai macam bentuk ketaatan, berbagai macam aktivitas kesalehan, minimal bisa kita pertahankan, syukur sesuai pesan dari nama Syawal bisa kita tingkatkan. Amin Allahumma
Ada perintah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sudah ngerjakan semua ya? Sudah? Alhamdulillah. Bersyukurlah kalau sudah mengerjakan. Karena keutamaannya puasa 6 hari bulan Syawal itu sama dengan puasa selama satu tahun. Tapi hadis ini harus dijelaskan. Jangan sampai dapat hadis ini akhirnya dia puasanya ya 6 hari di bulan Syawal. Di bulan Ramadannya nggak puasa. Cukuplah Ustaz. Ramadan nggak perlu puasa. Uang kita puasa 6 hari di bulan Syawal itu pahalanya sama dengan puasa setahun kok. Nah ini harus perlu dijelaskan. Kok bisa dikatakan pahalanya sama dengan puasa setahun itu hitungannya bagaimana? Nih perhatikan nih. Allah janjikan satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Betul ya? Dalilnya jelas. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang sama. Kita puasa Ramadan 1 bulan berapa hari? Berapa hari? 30 hari. Kalau 1 harinya dilipatkan 10 kali lipat, berarti 30 hari sama dengan puasa selama 300 hari. Setahun kalau kita hitung rata-rata per bulan 30, 31, ada berapa hari? 360. Berarti pahala kita puasa Ramadan 30 hari itu sama dengan kita puasa selama 300 hari. Masih kurang berapa hari kalau pengen setahun? 60 hari. 60 hari ini disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari berarti dilipatkan 10 menjadi 60 hari. Itu hitung-hitungannya. Jadi yang mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun diawali dari puasa Ramadan. Jangan hanya ngamalkan 6 hari Syawal tapi Ramadannya nggak dikerjakan. Paham ya? Karena hitungannya tadi 1 bulan 30 hari. Allah janjikan amal kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. 30 hari kalau dilipatkan 10 kali lipat sama dengan 300 hari. Pengen puasa setahun harus 360, kekurangan 60 harinya disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang sudah berpuasa, alhamdulillah, bersyukurlah. Yang belum berpuasa silakan, masih ada Syawal 5 hari lagi. Yang memang fisiknya nggak mampu puasa, ya silakan melakukan ibadah selain puasa. Tapi kalau mampu silakan. Apalagi sudah nggak kerja, kebutuhannya dicukupi suami, bantu suami dengan doamu dan amal baikmu. Jangan hanya nuntut suaminya yang penting tiap bulan, sini pak, setoran, tapi kita nggak pernah bantu suami kita yang gulung kobing. Orang Jawa bilang, yang terkadang demi nafkahi ibu-ibu nih dan juga keluarga serta anak-anaknya rela kakinya dibuat kepala, kepalanya dijadikan kaki. Gak mungkin itu, tapi itu ibarat orang yang susah payah banting tulang cari nafkah
untuk istri dan anak-anaknya ya. Jadi puasa Syawal sangat dianjurkan bagi yang mampu, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan semuanya di bulan Ramadan, Masya Allah, kita telah berupaya maksimal menjaga hubungan baik kita dengan Allah lewat puasa Ramadan kita, lewat qiyamu Ramadan kita. Qiyamu Ramadan itu artinya menghidupkan waktu malam beribadah kepada Allah. Minimal jamaah sholat raweh dan witir. Syukur bukan hanya itu saja, ditambah tadarus, ditambah sholat malam, ditambah apa lagi? Baca Quran, iktikaf. Itu dalam rangka menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Apa yang dijanjikan syariat? Man shoma Ramadan wa qamah. Siapa yang berpuasa Ramadan, malam harinya mau melaksanakan qiyamul Ramadan, minimal jamaah tarawih dan witir, mengerjakannya niatnya iman kepada Allah, mengerjakannya niatnya mengharap ridhonya Allah. Kalau untuk orang awam seperti kita, niatnya kita ini kerja kepada Allah, kerja kita puasa, kerja kita tarawih, kerja kita witir, kerja kita tadarus, kerja kita itikaf. Wajar kalau kita menuntut bayaran dari Allah, menuntut upah dan gaji dari Allah. Orang awam ibadah tujuannya ingin mendapatkan gaji dan upah dari Allah, enggak masalah, masih tergolong ikhlas. Siapa yang puasa Ramadan juga qiyamul Ramadan, niatnya dua ini, iman, yang kedua mengharap ridho atau upah ganjaran dari Allah yang dijanjikan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa di masa lalunya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Cuma yang perlu dipahami bunda-bunda, dosa yang terhapus sebab puasa Ramadan kita, dosa masa lalu kita yang terhapus sebab qiyamul Ramadan kita, ini tidak semua dosa. Tidak semua, tapi dosa yang terhapus dengan puasa dan qiyamul Ramadan kita adalah dosa antara kita dengan Allah. Yang kalau dosanya itu ninggalkan kewajiban, wajib kita qadha. Gak cukup dengan puasa dan qiyamul Ramadan saja, sementara kita pernah ninggalkan sholat dan kita yakin jumlah hitungan sholat yang kita tinggalkan, kita yakin 1 minggu semisal. Gak cukup dengan istighfar, tapi harus diqadha. Paham ya? Dosa-dosa kecil yang tidak ada hubungannya dengan manusia lain terhapus sebab puasa Ramadan dan qiyamul Ramadan kita. Tapi kalau dosa antara kita dengan sesama, kita mungkin pernah mendolimi fisiknya, mukul tanpa hak. Kalau ibu-ibu entah jengkelnya luar biasa pada seseorang, jumpa langsung dijambar rambutnya mungkin, atau dicakar wajahnya, ini mendolimi fisik. Atau dosa berupa mendolimi harga diri. Ini yang banyak kita lakukan.
Tapi mohon maaf, kita nggak sadar-sadar, atau sebenarnya sudah sadar kalau itu dosa, tapi terus kita kerjakan, pura-pura nggak tahu kalau itu dosa. Kita zolimi harga dirinya, kita permalukan, kita fitnah, kita adu domba, kita cari-cari kesalahan dan kekurangannya, kita gunjing. Ini harga diri seseorang. Atau dosa berupa mendolimi harta orang lain. Ngutang nggak pernah mau bayar, padahal sudah punya duit. Apalagi naudzubillah sampai nipu, nyuri, ngerampok. Ingat, dosa-dosa yang ada hubungannya dengan manusia seperti ini tak akan terhapus sebab puasa Ramadan dan qiyam Ramadan kita. Kita harus datang minta maaf dan dapat maaf. Kalau dosa kita berupa kita mendolimi hartanya, kita harus datang bawa uang yang pernah kita tipu, kita ambil. Kalau ada, kalau nggak ada, gentle, mohon maaf, kasih tempo, akan aku kembalikan. Kok ternyata melihat gentlenya kita, yang kita dolimi seneng, dah nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Yo, rizki. Rizki. Kalau sudah diikhlaskan, selesai. Jadi Bapak Ibu, bapaknya nonton ini. Mudah-mudahan semuanya di bulan Syawal ini kita harus lebih meningkatkan menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, ya. Makanya ada tradisi yang sangat baik di Nusantara ini. Terlebih seminggu yang pertama dari bulan Syawal itu tradisi berkunjung, saling mengunjungi, yang tujuannya silaturahim, yang tujuannya saling memaafkan. Sungguh ini tradisi yang sesuai dengan syariat agama Islam. Mengapa? Sebab sekali lagi di bulan Ramadan kemarin kita puasa, kita qiyam Ramadan, itu hanya menghapus dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan sesama manusia. Kita akan diampuni ketika saling memaafkan satu sama lainnya, saling ridho, saling halal satu sama lainnya. Mudah-mudahan momentum Syawal yang masih 5 hari lagi kita akan meninggalkannya, ini benar-benar sudah kita gunakan semaksimal mungkin untuk saling memaafkan satu sama lain. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah kita bangun sedemikian baiknya di bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah kita, lalu kita teruskan dengan menjalin hubungan baik kita dengan sesama manusia, saling berkunjung, saling silaturahim, saling memaafkan, maka harapan kita tergolong orang-orang yang selalu didoakan orang banyak, minal aidin wal faizin. Apa sih artinya? Semoga kita semua tergolong hamba-hamba yang aidin. Apa arti aidin? Kembali pada apa? Kembali pada fitrah kesucian. Sebab dosa kita, kotoran dosa kita dibersihkan oleh Allah. Sampai Nabi katakan, kayaumi waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Paham ya? Kita sering mendengar, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin. Semoga kita semua dan kalian tergolong orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrah, akan kembali kepada fitrah. Dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah,
kalau sekali lagi, kecuali di bulan Ramadan kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah lewat ibadah-ibadah madha, di bulan Syawal kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia lewat saling memaafkan dan saling silaturahmi. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita semua juga tergolong orang-orang yang faizin. Apa arti faizin? Faizin yang meraih kemenangan, faizin yang mendapatkan keberuntungan. Mengapa disebut meraih kemenangan? Karena 1 bulan penuh diibaratkan kita sedang berperang luar biasa melawan nafsu yang ngajak kita malas beribadah. Mampu kita lawan, mampu kita perangi. Yang biasanya habis sisa kita tidur, kita rehat, kita nyantai, kita bisa melakukan banyak ibadah. Bisa jamaah tarawih, bisa witir, bisa tadarus, bisa sholat malam, bahkan itikaf tiap malam selama 1 bulan penuh. Kita harus syukuri itu dan kita berharap dengan segala kekurangannya diterima oleh Allah. Kita tergolong faizin, hamba-hamba yang meraih kemenangan. Faizin, hamba-hamba yang akan mendapatkan keberuntungan dunia sampai keberuntungan akhirat. Amin, amin, Allahumma. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama, yang saya sampaikan, terkhusus firman Allah ayat ke-112 dari surah Ali Imran, yang sekali lagi lewat ayat itu Allah katakan, pokoknya manusia hina, manusia miskin, manusia dapat murkaku, tapi ketika bisa menjaga hubungan baiknya denganku dan dengan sesama makhlukku, mereka aku muliakan, aku ridhoi, aku cukupi kebutuhannya. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya, menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang selalu menunaikan hak-haknya Allah, pribadi yang juga menunaikan hak-haknya sesama makhluknya Allah, yang dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Sebentar lagi asar, tentu banyak kekurangan kekhilafannya, mohon maaf. Ada pertanyaan? Ya, silakan, silakan. Dapat pertanyaan dari panas Ustaz. Sering kita dapat pertanyaan dari jamaah, kalau sama Allah kita pasti minta yang pun kita Allah kita hidup. Tapi kalau sesama manusia kita punya salah, karena kita ambil haknya atau kita gibahkan dia, kalau kita sering minta maaf, ngomong kamu dulu gini malah tambah begini, malah jadi bikin masalah baru. Kali lagi, Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kalau kita berbuat dosa pada Allah, kita minta maaf, pasti Allah maafkan. Tapi kalau kita berbuat salah pada selain Allah, belum tentu dapat maaf. Bisa jadi jawabannya, tidak ada maaf bagimu. Enak saja, aku tuntut kamu nanti di akhirat. Bagaimana ini? Itu hak orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi itu haknya bisa memaafkan, bisa tidak memaafkan. Bisa jadi karena dia merasa amalnya sedikit, ini peluang aku bisa dapat amal banyak di akhirat. Makanya ittaqud dzulma. Jangan suka dolimi orang lain. Karena belum tentu orang yang kamu dolimi itu seperti Nabi yang jiwanya pemaaf. Apalagi sampai seperti Allah yang pasti memaafkan, belum tentu. Sementara kezaliman sekecil apapun menjadi sebab kelak di akhirat, di hari kiamat, kita akan merasa kegelapan yang luar biasa. Kita datang minta maaf. Gak mau memaafkan, itu hak dia. Yang penting kita sudah datang minta maaf,
andai tidak memaafkan, doa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan yang di dunia ini mungkin karena begitu sakit hatinya nggak mau maafkan aku, kelak di hadapanmu luluh hatinya mau memaafkanku. Paham? Jadi mengapa kok hak orang yang didolimi itu bisa dia maafkan atau tidak, agar kita berhati-hati. Jangan suka berbuat dolim. Karena sekali lagi, belum tentu orang yang kita dolimi lewat gibah kita semisal, atau lewat kedoliman-kedoliman yang lain, kita datang gentle minta maaf, belum tentu dia mau memaafkan. Bisa jadi seperti tadi yang disampaikan, ada orang yang karakternya, kalau ketahuan dia didolimi, malah nggak karu-karuan. Lebih baik diam. Sambil terus minta kepada Allah, dosa kedoliman kita diampuni, juga dosa orang-orang yang kita dolimi dimaafkan. Syekh Sa'roni memberikan sebuah kiat. Kalau ada orang yang berbuat dolim pada yang lain, yang tidak mungkin lagi dia mendapatkan maaf, bisa jadi karena orang yang didolimi sudah meninggal. Atau masih hidup tapi nggak tahu di mana rimbanya. Bisa jadi karena dia masih hidup, tinggalnya dekat rumah kita, tapi kalau kita datang minta maaf akan ada fitnah yang jauh lebih besar, maka doakan. Semoga Allah ampuni dosanya. Makanya istighfar kita yang diajarkan guru-guru kita, ada istighfar astaghfirullah li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Siapa ashabil hukukil wajibati alayya itu? Mereka yang kita dolimi dan kita belum dapat maaf darinya. Karena kalau kita minta maaf, kita terang-terangan sampaikan kedoliman kita, fitnahnya jauh lebih besar. Mereka punya hak pada kita. Mintakan ampun dosanya. Harapannya, dengan terus kita mintakan ampun dosanya, kelak di hadapan Allah, dia luluh hatinya, sehingga dia memaafkan dosa-dosa kita. Paham ya? Jadi kalau tidak mungkin kita mendapatkan maaf, sebab itu tadi, kalau disampaikan akan menjadi perang Bratayuda yang lebih parah, cukup, ya Allah, ampuni dosaku. Ampuni dosa si fulan, aku mendoliminya ya Allah. Dan aku belum minta maaf padanya. Karena kalau aku minta maaf, tambah besar fitnahnya. Minta agar dosa orang-orang yang kita dolimi dimaafkan oleh Allah. Paham ya? Dengan harapan, kata Syekh Sa'roni, kelak di hadapan Allah, sebab kita doakan terus, ya Allah ampuni dosanya, hatinya luluh sehingga mau memaafkan kita. Caranya begitu ya. Tapi selama kita masih bisa datang dan tidak khawatir ada fitnah besar, maka datang minta maaf dan harapannya dapat maaf dari orang-orang yang kita dolimi. Saya kira cukup. Hah? Kalau kita dibaik orang, kita kan ibadah itu kan mengatakan yang benar, menceritakan kebenaran. Tapi kan orang itu nggak suka gitu. Kita ceritakan kalau belum karena 2 jam kita istighfar dihapus. Dosa yang jarak waktu sampai 3 jam itu kalau kita istighfari terhapus, dosa yang nggak ada kaitannya dengan manusia lain. Paham? Dosa yang nggak ada kaitannya dengan manusia lain. Dosa hukukullah. Mabuk semisal mabuk hukukullah. Belum 2 jam istighfar, beres. Judi semisal hukukullah. Uangnya sendiri kok. Kecuali kalau dia ngerampok. Itu dosa ngerampok, bukan judi. Hukukullah. Nyesel belum 3 jam istighfar, beres. Kalau gibah,
sebelum dapat maaf, Allah tak akan ngampuni. Paham ya? Jadi yang bisa terhapus dengan istighfar sebelum 3 jam, itu adalah dosa hukukullah. Nah, dosa hukukullah itu apa saja nanti di lain kesempatan kita jelaskan. Terkadang, apakah zina termasuk hukukullah atau hukukul adam? Nah, ini juga perlu dijelaskan. Ada perbedaan antara zina dan memperkosa, itu ada. Paham ya? Jadi dosa yang dihapus sebab istighfar sebelum 3 jam, itu dosa antara kita dengan yang disebut dengan dosa hukukullah. Apa saja? Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita jelaskan ya. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.